Oke, halo semuanya. Jadi, eh lanjut ke tutorial bab 0, masih bab 0 ya, bagian 2. Jadi, yang akan dibahas di sini adalah dari nomor 1 sampai nomor 16 atau lembar halaman pertama. Yang tidak dibahas adalah setiap soal yang mengandung unsur sketsa grafik, karena untuk sketsa grafik silakan Anda gunakan GeoGebra atau mungkin kalau sketsa pun ada yang mungkin ada hitungannya. Dan di sini tidak akan dibahas nomor 9 ya, karena memang belum ketemu aja jawabannya. Pas dilihat kayaknya lumayan belum paham, jadi tidak dibuat pembahasannya untuk nomor 9. Oke, langsungnya nomor 1. Nomor 1 berkaitan dengan telaah konsep. Jadi untuk telaah konsep, jika grafik fungsi f melalui 1,1,7, maka f1 ya 7 gitu ya. Karena ini istilahnya fungsi f memetakan 1 menjadi 7 gitu ya. Ini kan titik itu dalam fungsi itu adalah x, y atau sama dengan x, f, x gitu kan. Ya, lalu B. Grafik fungsi ganjil yang memuat titik min 1,9 akan memuat titik apa? Nah, jadi kita perlu tahu dulu karakteristik dari fungsi ganjil. Fungsi ganjil adalah fungsi yang simetri terhadap 0,0 dan berlaku ketika f min x akan berlaku min fx. Nah, di sini yang kita tahu fungsinya adalah eh f min 1 ya di sini. Maka di sini x-nya saya ganti 1 supaya dalamnya ini jadi min 1 kan. Jadi ini f min 1 sama dengan min f1. Di mana kita tahu nilai f min 1 ini 9. Maka min f1 sama dengan 9. Maka di sini f1 akan bernilai min 9. Maka dari itu fungsi ganjil ini akan memuat titik apa juga? Akan memuat titik 1, min 9. Gitu. Oke, lalu C. Jika f fungsi genap di sini yang C ya, yang memenuhi akar x untuk x lebih besar sama dengan 0, maka nilai f min 1 berapa? Nah, jadi di sini fungsi genap, di mana fungsi genap itu berarti nilai fx akan sama dengan f min x. Karena yang kita tahu nilainya itu, kita pengen cari tahu nilainya min 1, jadi gantilah dengan ya min 1 atau 1 sama aja lah ya. Jadi saya ganti 1 aja, di F1. Jadi tujuannya itu adalah memunculkan min satunya ini, di mana F1 kita tahu bahwa F1 ini terdefinisi untuk si Fx. Ya, karena dia lebih besar sama dengan 0. Maka F1 jelas sekali adalah 1, maka di sini F min 1 juga akan bernilai 1 gitu ya. Akan bernilai 1 juga. Oke, himpunan semua bilangan real X sedemikian hingga Fx terdefinisi itu disebut dengan domain ya, domain. Ya, domain atau daerah asal ya, atau daerah asal. Oke. Lalu yang E, grafik fungsi GX sama dengan fx min 3 tambah 2 diperoleh dengan menggeser grafik f ke bla 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 sejauh bla 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 kemudian bla bla bla. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama, warna ganti warna, bahwa kalau kita misalnya punya eh di sini nomor berapa? E ya. E. Kalau kita punya apa ya? Fx plus minus A gitu ya, plus minus C. Jadi kalau misalnya ini kan bisa nilai plus, bisa min gitu ya. Ini juga, ini bisa plus, ini min. Kalau yang di dalam ini, ya, maka kalau dia plus, maka akan digeser ke kiri. Kalau min ke kanan. Jadi yang di dalam kurung ini akan membahas translasi apa ya? Ya translasi kiri kanan lah ya. Apa kiri kanan? Horizontal ya maksudnya. Kiri kanan. Ya, yang C ini akan bahas atas bawah, vertikal ya berarti. Jadi kalau plus dia atas, minus dia bawah. Nah, di sini tandanya itu adalah minus, maka dia akan digeser ke kanan. Jadi kirinya saya coret. Ya, jadi akan digeser ke kanan sejauh 3. Ya, karena di sini 3. Lalu akan digeser ke atas sejauh 2 ya. Jadi kita aja melihatnya. Fungsi rasional didefinisikan sebagai, nah ini saya bingung ya, tapi saya akan menjawab sebisa saya. Jadi misalkan kita punya fungsi rasional Px gitu ya, maka Px itu bisa kita tulis sebagai Fx per Gx gitu ya. Dengan si Gx-nya ini tidak boleh bernilai 0. Nah, mungkin ini cara mendefinisikan fungsi rasional. Ya, saya juga tidak terlalu paham apa yang didefinisikan. Tapi ya begitulah. Oke, daerah asal fungsi sinus adalah apa? Daerah asal fungsi sinus
ketika Anda masukkan X berapapun untuk fungsi sinus, maka fungsi sinus akan terdefinisi. Tidak seperti fungsi akar atau fungsi rasional. Maka di sini daerah asalnya adalah real atau ya itu saja bilangan real gitu ya. Atau sebenarnya bilangan real itu juga bisa dinotasikan sebagai min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Itu bilangan real. Ya terserah mau dituliskan kayak gimana. Dan daerah hasilnya, nah untuk fungsi sinus daerah hasilnya hati-hati. Daerah hasil itu untuk fungsi sinus hanya bisa dari 1 sampai min 1 ya. Ya karena kan untuk fungsi sinus, kosinus maksimum 1 dan minimum min 1. Maka di sini daerah hasil adalah dari min 1 lebih kecil sama dengan fx 1 gitu ya. Atau kalau dibuat dalam notasi seram, berarti dari min 1 sampai 1 gitu. Oke, H. Fungsi kosinus merupakan fungsi bla bla bla. Ya, jadi ini nggak hafalan sih, tapi ya Anda harus tahu bahwa kosinus itu adalah fungsi genap. Ya, fungsi genap karena dalam kosinus itu cos cos X itu sama dengan cos min X. Nah, maka ini kosinus adalah fungsi genap. Sedangkan untuk sin min X, salah kok cos X. Sin min X itu sama dengan min sin X ya, sama aja ya. Ya, min sin X. Jadi ini fungsi ganjil. Ya, jadi kalau cos itu fungsi genap, sedangkan cosinus fungsi ganjil. Lalu yang I, periode fungsi tangen. Jadi periode itu istilahnya fungsi itu mengulang. Jadi kalau kalian lihat di fungsi sinus ya, contohnya di fungsi sinus, itu kan kurang lebih ya beginilah ya. Nah, jadi fungsi sinus itu, eh bagaimana bilang? Jadi fungsi sinus itu akan ada periodenya. Ada periodenya, di mana nilai-nilai akan sama gitu. Jadi yang di sini kan ngulang nih istilahnya dari sini ngulang ini juga ngulang lagi kan dengan fungsi yang sama, jadi itu yang kita sebut dengan fungsi periodik, jadi dia mengulang. Makanya kita bisa menuliskan kadang-kadang ya bahwa sin x gitu ya akan sama dengan sin x tambah 2pi. Nah karena fungsi sin x itu periodenya adalah ini, periodenya adalah 2pi, maka setelah mengulang sebanyak 2pi maka dia akan kembali lagi ke awal gitu. Jadi ini pi gitu ya mana ini pi, ini 2pi gitu. Jadi akan mengulang, kalau sudah mengulang sejauh 2pi, nah maka dia akan mengulang lagi. Tuh, berarti sini akan jadi 4pi, yang ini akan jadi 3/2pi ya, kurang lebih ya begitulah ya. Oke, jadi kalau untuk tangan itu periodenya adalah pi ya. Bisa teman-teman cek di GeoGebra kalau teman-teman tangan. Jadi fungsi tangan itu kurang lebih nanti grafiknya gimana ya? Kayak gini ya. Ya inilah bodoh lah ya. Oke, gitu. Lanjut. Oke, ya, langsung aja lah ya. Jadi ini F3 berarti kita masuk ke X-3. Ya, anak SMP juga bisa harusnya ya. Berarti ini berapa nih? 2 kali 9 min 9 ya. Jadi hasilnya 2. Lalu yang B, FU min 1 berarti setiap X-nya kita ganti dengan U min 1. Berarti 2 kali U min 1 kuadrat min 3 U min 1 gitu kan. Jadi ini akan jadi 2U kuadrat min 4U plus 2 min 3U plus 3. Maka akan jadi 2U kuadrat minus 7U ditambah 5 ya. Koreksi kalau salah. Suka salah saya ini. Oh, sebentar. Min 2U plus 1 ya harusnya benar ya. Oke, yang C, Fx min Fa. Di mana ya? Di sini aja lah. Sini, sini. Fx min Fa berarti Fx min Fa. Berarti Fx itu kan 2x kuadrat min 3x. Sedangkan Fa itu berarti 2a kuadrat min 3a. Berarti di sini akan jadi 2x kuadrat min 3x min 2a kuadrat plus 3a. Maka kalau difaktorkan jadi 2x kuadrat min a kuadrat min 3 kali x min a. Gitu kan? Itu kan dan sederhanakan. Disuruh sederhana lagi katanya. Ya udahlah ya kalau sudah sederhana lagi. Nah, kalau misalnya disuruh sederhanain lagi, saya melihat bahwa ini bisa saya ubah jadi seperti ini bentuk sisi kuadrat. Ini juga ya kan. Maka saya punya faktor yang sama, x min a. Maka x min a-nya saya keluarkan di sini. Ini akan jadi 2
X plus A min 3. Ya gimana lah ya. Pokoknya senyamannya ya. Pokoknya begitulah fungsinya. Oke, terakhir yang D, F2 plus 5. Berarti, ya tulis dulu. 2 kali 2 plus H kuadrat min 3, 2 plus H. Dikurang F2. F2 kita cari dulu F2 berapa. Di sini ya F2 ya. F2 itu berarti adalah 8 kurang 6. Berarti 2. Berarti sini 2 per H. Ya, maka akan jadi apa ini? Waduh. 2 kali H kuadrat plus 4H tambah 4 min 6. Ya, min 6 min 3H. Wah, min 2. Ya, mohon maaf. Hanya K dan K saya itu mirip. Berarti ini akan jadi 2H kuadrat. 8H min 3H akan jadi 5H. Ini 8 kurang 6, 2 kurang 2, 0. Ini akan jadi H. Maka akan jadi 2H plus 5. Ya, ini sudah paling sederhana ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, tentukan daerah asal. Jadi daerah asal itu hanya biasanya di domain fungsi akar dan fungsi penyebut, ya fungsi rasional. Jadi kalau untuk yang A, si domainnya ini ya real gitu ya, bilangan real, bebas. Nah, dia fungsi kuadrat, fungsi yang selalu kontinu untuk x-nya berapapun. Lalu yang B, nah yang B ini akar 2x min 6. Jadi si domainnya ini, si 2x min 6-nya harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini x-nya harus lebih besar sama dengan 3 ya untuk yang B, yang B. Lalu yang C fungsi penyebut berarti untuk domainnya si penyebutnya tidak boleh 0. Ya, berarti x kuadrat min 3x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan akan jadi x min 1, x min 2 tidak sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 1 atau x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, maka ini adalah domainnya gitu ya. Itu adalah domainnya. Lalu yang D, nah ini sudah gabungan. Jadi berarti untuk yang ini kan akar itu biasanya lebih besar sama dengan. Tapi kalau di sini tidak boleh lebih besar sama dengan karena penyebutnya tidak boleh nol. Maka si domainnya pertama harus lebih besar dari nol dan tidak boleh sama dengan nol. Maka akan jadi seperti ini. Jadi ini x plus 2, x min 2 dari nol. Maka untuk domainnya, ya buat yang rapi dikit lah sekali-sekali. Domainnya itu berarti adalah dari min tak hingga sampai min 2 yang digabung dengan 2 sampai tak hingga ya. Kalau nggak tahu muncul dari mana ya, nah, muncul dari sini gitu ya. Ketidaksamaan biasa. Lalu yang E, nah yang E di sini ada 2 nih, ya kan? Jadi kita akan tinjau dulu yang ini misalnya, yang ini, yang akarnya dulu. Untuk yang akar, berarti saya misalnya domain yang satu gitu ya. Domain yang pertamanya itu si X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lalu domain yang keduanya si X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 3. Nah, maka dari sini kita akan apa? Kita akan gabungkan sehingga domain fungsinya adalah apa? Domain fungsinya adalah dari 0 sampai tak hingga gitu ya, dengan ada silang di sini. Nah, gini. Jadi untuk menuliskan tidak sama dengan ini gini, pakai tanda miring gitu ya. Atau juga bisa nulisnya kalau mau cara biasa berarti seperti ini. Digabung dengan 3 sampai tak hingga ya, begitu. Lanjut nomor 3, nah ini nomor 4 kan ini nih, sketsa nih. Nah, sketsa tidak saya buat, tapi saya hanya menentukan daerah hasilnya aja. Ya, daerah hasil. Jadi daerah hasilnya untuk yang A itu daerah hasilnya si R ini bilangan real ya, tidak bisa ditentukan. Nah, tapi yang B saya bisa tentukan. Ya, bagaimana caranya? Jadi kita punya x kuadrat, sorry, ya gitulah intinya fx sama dengan
X kuadrat min 4X, di mana fungsi kuadrat itu pasti punya apa? Pasti punya eh, titik puncak ya, titik optimumnya. Jadi saya bisa cari nih titik optimumnya dengan ya bebas lah mau pakai apa ya. Di sini saya mungkin gunakan sumbu simetri ya mungkin ya. Sumbu simetri dengan ini berarti sumbu simetrinya di sumbu simetri itu kan XP min B per 2. Berarti 4 per 2. Maka 2. Nah, jadi 2 ini kita akan masukkan jadi F2. Maka 4 dikurang dengan 8 hasilnya adalah min 4. Jadi range-nya itu untuk fungsi f adalah gini Indonesia y, di mana y akan selalu lebih besar sama dengan min 4 dengan y elemen real ya. Karena tidak akan ada lagi nilai y yang lebih kecil dari min 4. Jadi min 4 ini sudah yang paling kecil. Jadi nilai y yang lain yang dipetakan dari x itu pasti akan lebih besar dari min 4 karena min 4 adalah nilai minimum ya, titik minimum, titik balik minimum ya. Jadi begitu. Ya. Untuk yang C, nah yang C coba kita cari yang C GX akar 9 min X kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini eh nilai dari suatu fungsi akar itu pasti lebih besar sama dengan nol ya. Cuman kalau kita lihat fungsi GX ini, semakin besar X-nya, maka akan semakin tidak terdefinisi gitu ya. Karena akan besar jadi hasilnya negatif. Jadi, kita akan coba cari dulu domainnya dulu. Domain dari G ini berarti adalah 9 min X kuadrat lebih besar sama dengan nol. Maka di sini yang akan memenuhi gitu ya. Kalau saya cari nanti akan memenuhi domainnya adalah dari min 3 sampai 3. Ya, jadi image-nya bagaimana? Jadi image untuk fungsi ini ya itu pasti positif. Jadi saya mulai dari nol. Nol. Nah, lalu maksimumnya berapa? Maksimumnya 3. Ya, karena kalau Y-nya 3 berarti X-nya berapa? Nol. Begitu? Apakah ada yang lain? Tidak ada sebetulnya ya. Karena di sini Y min X kuadrat ini adalah fungsi genap. Ya, karena kalau mau masukin X-nya 1 dengan min 1 sama-sama dikuadratkan, sama. Jadi kita tinggal saya sisi sebelah kanannya gitu. Salah satu sifat simetri fungsi genap. Jadi range-nya ini. Hasilnya tidak akan pasti di antara ini. Begitu. Ya. Terus yang D HX akar X min 1. Nah, kalau ini tidak bisa kita tentukan gitu ya. Yang pasti yang range-nya H-nya itu pasti Y elemen real gitu ya. Elemen real tidak bisa kita tentukan begitu. Yang ini ya cukup berbeda. Oke, yang nomor 5 di sini saya ganti warna. Suatu persegi panjang memiliki keliling 100 dan salah satu panjang sisinya adalah X. Tentukan luas persegi panjang tersebut dalam fungsi X dan tentukan dari daerah asalnya. Jadi kita tahu informasi keliling. Jadi keliling itu berarti adalah 2 kali panjang tambah lebar. Di sini ada salah satu sisinya X. Saya asumsikan saja dia panjangnya. Berarti di sini 100 sama dengan 2 kali X tambah L. Maka 50 sama dengan X tambah L. Maka saya bisa buat L itu sebagai 50 min X. Nah, kita sekarang disuruh menentukan luas. Maka luas adalah panjang yang dikali dengan lebar. Maka panjangnya X dikali dengan 50 min X. Ya, harusnya di sini berarti saya menggunakan LX ya sebagai fungsinya width. Di sini saya harus pakai L dalam kurung X karena kalau tidak ya nggak tahu yang dipetain apa gitu ya. Jadi ini L dalam kurung X. Nah, maka di sini kita akan menentukan domainnya ya. Kita akan tentukan domainnya. Jadi domain yang pertama di sini yang saya temukan bahwa panjang itu tidak boleh negatif. Maka si X dan 50 min X-nya harus lebih besar sama dengan nol. Sama dengan nol. Harus lebih besar dari nol. Ya tidak boleh sama dengan juga ya, karena tidak ada yang nol. Jadi di sini berarti X harus lebih besar dari nol dan berarti diiris gitu ya, 50 min X-nya juga harus lebih besar dari nol. Maka X-nya lebih kecil dari 50.
Ya, jangan apa atau sih? Bingung gua. Pokoknya ya, hasilnya itu eh si X itu harus berada di antara ini. Ya, ya diiris kok bener. Karena dan ya. Jadi salah satunya harus diiris ya. Jadi kalau dalam garis bilangan gitu ya, ini 0, ini 50 gitu ya. Ini ke sini, ini ke sono. Nah, tengah-tengah. Ya, gitu. Yang nomor 6, suatu kotak tertutup akan ini, bla 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 bla. Gitu lah ya. Jadi kita akan membuat volume ini dalam fungsi X. Jadi volume kotak ini ya anak SD juga bisa bahwa volume kotak ini pasti X, Y, Z gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Cuman YZ-nya kita gimana mau ubahnya ke dalam ini loh, ke dalam apa sih? Ke dalam X-nya. Jadi di sini yang ini saya ini 8, ini 5 kan berdasarkan info data soal ini. Maka saya bisa buat pernyataan matematis dari si 8 ini bahwa 2X ditambah dengan 2Y akan sama dengan 8 ya. Jadi ini X, ini Y. Ya akan ada 2X dan 2Y, maka di sini akan didapat X plus Y-nya 4. Maka kita akan dapatkan hubungan bahwa Y akan sama dengan 4 min X. Lalu yang ini, yang si lebarnya, itu ada 2X tambah Z. Jadi 2X tambah Z akan sama dengan 5. Maka Z bisa kita ubah sebagai 5 min 2X. Nah, maka kita akan langsung dapat nih Vx-nya. Vx sama dengan X kali 4 min X kali 5 min 2X. Jadi si X-nya harus lebih besar dari 0. Diiris X-nya lebih kecil dari 4. Iris lagi X lebih kecil dari 5/2. Maka di sini ini 0. Ini 5/2 itu di sini. Ini 4 gitu ya. Maka yang kena harus diarsir 3 kalinya. Jadi yang ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Maka yang diarsir 3 kali adalah yang bagian tengah-tengah ini kan. Nah, maka dari itu si Vx-nya, si domain dari V itu X di mana X-nya berada di antara 0 sampai 5/2. Ya, begitu. Lanjut nomor 7. Suatu kaleng tanpa tutup berbentuk tabung memiliki luas permukaan 100 cm padat. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi dari jari-jari alas dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Dia mesti menyatakan volume. Jadi kita di sini punya info luas permukaan. Jadi luas permukaan tabung itu tanpa tutup ya. Berarti 2pi, sorry, kok 2pi? Jadi luas permukaan tabung itu adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Selimut tabung. Jadi di sini luas alas ya, karena kalau hanya ada luas alas, karena tidak ada tutup. Kalau ada tutup berarti luas alas tambah luas tutup gitu ya. Jadi ini pi L kuadrat ditambah dengan pi RT, di mana di sini saya dikasih tahu bahwa luasnya 100. Maka di sini akan jadi pi dikali dengan pi R gitu ya. Bentar. eh pi R kali R tambah T. Gitu ya. Ya, begitu. Nah, maka di sini betul betul nggak? Pi R 2 pi. Bentar ya, kita cek aja lah biar nggak ini. Sebentar, kita cari dulu ya luas permukaan tabung. Nanti saya salah. Oh, sorry, sorry. Tuh, kan salah kan? Jadi, rumus luas permukaan tabung itu, luas selimutnya, itu 2 PFT. Nah, ya, maaf ya, saya salah, tidak jago. Jadi di sini PM-nya bisa saya keluarkan ya, P F dikali dengan F tambah 2T. Maka di sini karena saya itu pengen cari T sama dengan. Maka di sini F tambah 2T itu sama dengan 100 per Pi kali dengan F. Begitu?
Maka di sini saya akan dapatkan bahwa T itu akan sama dengan 100 per PM min M. Nah, ini kan duanya nih hilang nih kan. Hilang. Ini dikali dengan setengah. Maka T itu adalah 50 per PM dikurangi dengan M per 2. Ya, jadi ketika Anda mau cari volume, ini tinggal Pi L kuadrat T, maka di sini V Pi L kuadrat, ganti T-nya dengan 50 per PM min M per 2. Ya, silakan sederhanakan sendiri hasil berapa. Ya, ini adalah V dalam fungsi F gitu ya. Ya, gimana lah ya. Berarti di sini uh, akan jadi fungsi volume dalam M, PM. Ya, begitu. Oke, lanjut yang nomor 8. Di sini kita diberikan titik 2,4 pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Titik Q juga tetap pada kurva tersebut. Nyatakan kemiringan garis PQ sebagai fungsi dalam absis PQ. Jadi kita punya titik P 2,4 dan kita tidak tahu Q-nya berapa. Tapi yang saya tahu ya pasti Q-nya itu adalah X, X kuadrat. Ketika ditanyakan fungsi kemiringan, gitu ya, maka saya bisa misalkan MX, maka ini akan sama dengan X kuadrat dikurang 4 per X min 2 kan. Delta ini dari delta Y per delta X. Maka kalau saya sederhanakan ini kan akan jadi X min 2, X tambah 2 dibagi dengan X min 2. Maka gradiennya akan jadi X plus 2. Ya, ya. Kalau sketsa ya silakan sketsa sendiri. Tapi kalau saya mau bantu sketsakan, jadi di sini ada kurva Y kuadrat gitu ya. Ini kurang lebih. Misalnya di sini ada titiknya, titik 2,4. Nah, titik Q-nya bebas. Kalian mau buat entah di sini Q-nya atau mau di sini Q-nya, tapi persamaan gradiennya pasti akan diwakili oleh fungsi X tambah 2. Ya, begitu. Oke, sebentar kita lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 di sini eh, kita temanya komposisi. Jadi kita disuruh menghitung hasil komposisi saja. Jadi yang pertama yang A, saya ganti warna hijau ya, saya belum pernah pakai warna hijau. Yang A itu FOG. Ya, FOG berarti adalah apa? FOG ini akan sama dengan FGX. Maka FOG ganti setiap X dengan GX. Gitu ya. Jadi ini akan jadi GX tambah 5. Maka FOG akan jadi 2X tambah 5. Lalu yang B, itu yang ditanya kebalikannya. GOF. GFX. Jadi, berarti ini akan menyatakan GFX-nya berarti ganti kan? Jadi ini akan jadi 2FX. Maka si GOF-nya akan jadi 2X tambah 5. Ya, begitu. Lalu yang C, FOF. FOF berarti F, kemudian F lagi. Maka akan jadi Fx tambah 5. Sehingga FOF-nya akan jadi X tambah 10. Dan yang terakhir, yang D, itu FOGOH. Berarti banyak banget ya. Jadi ini F, G, H. Waduh. GHX set set set. Wah gitu ya. Banyak banget kurungnya. Jadi ini FOGOH dari X ya. Akan jadi hanya HX-nya apa? X kuadrat min X. Jadi F G X kuadrat min X. Jadi setiap X yang ada di fungsi G, kita ganti, saya lanjutkan di sini ya. Ganti dengan X kuadrat min X. Jadi F 2 kali X kuadrat min X. Begitu. Jadi setiap ini, berarti saya gantikan. Jadi 2 X kuadrat min X tambah 5. Jadi akan jadi 2X kuadrat min 2X tambah 5. Ya, begitu. Lanjut, lanjut. Nomor si 11. F tambah 2G. Saya bantunya aja lah. F tambah 2G ya. Jadi F tambah 2G berarti X min 2 akar X ditambah 2 kali X tambah akar X.
Berarti di sini X min 2 akar X ditambah 2X. Oh, tambah 2 akar X. Maka 3X. Nah, daerah asal dari F tambah 2G ini adalah bilangan real ya. Karena ya bebas saja. Gitu kan, tidak ada yang membuat fungsi itu tidak ada definisi ya. Kalau diusul buat sketsa grafiknya ya silakan buat sendiri. Yang nomor 12, apakah daerah asal fungsi fx sama dengan akar x ini sama ya? Ini sama. Sama ya kenapa ya? Karena pada dasarnya fungsi fx dan gx ini juga sama. Ya, maka domainnya juga sama. Sama ini fungsi yang sama persis. Ya, sama persis gitu loh. Karena ya boleh, karena perkalian akar membuat akarnya di dalam. Ya, tidak seperti misalnya kita punya fx-nya itu x kuadrat. Misalnya contoh ya, x kuadrat ini dengan, nah, ini bukan fungsi yang sama. Bukan fungsi yang sama. Ya, karena yang ini terdefinisi untuk di X sama dengan 2, sedangkan ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2, maka dia bukan fungsi yang sama. Jadi untuk yang ini fungsinya sama, maka daerah asal juga sama. Lalu yang nomor 13, F per G berarti jadinya apa? F per G itu berarti adalah X kuadrat min 3X plus 2 per X min 1. Nah, maka si domainnya dari F per G itu berarti X min 1 tidak boleh 0. Maka X-nya tidak boleh 1. Ya, oke. Grafik. Grafiknya buat sendiri aja. Terus nomor 14. Tentukan daerah asal. Oke. Jadi yang A, daerah asalnya apa? CDF. CDF ini agak cepat aja ya. Jadi X-nya tidak boleh lebih kecil atau sama dengan 1. Lalu yang di G itu berarti semua bilangan boleh. Lalu yang C, D, F, O, G. Kalau D, F, O, G, maka kita akan cari fungsi F, O, G ya kan? Fungsi F, O, G berarti si GX akan masuk ke dalam sini. Jadi akan jadi akar X kuadrat plus 1 kurang 1. Maka si D-nya, domain FOG akan jadi akar dari X kuadrat. Maka ini akan jadi mutlak X. Dan berarti domainnya adalah, sorry, ini salah nulisnya ya. Wait. Nggak boleh tulis domainnya. Jadi berarti ini adalah FOGX. Di FOGX. Nah, domainnya dari si FOG ini adalah bilangan real. Ya, bilangan real, bebas. Karena di sini sesuatu yang dikuadratkan pasti positif. Jadi ya sah-sah saja kita bilang real ya. Yang D, GOF. GOF berarti GFX kan? GFX berarti akar X min 1 kuadrat ditambah dengan 1. Nah, saya akan stop dulu di sini karena saya tidak akan melanjutkan ke perhitungan. Di sini ada poin yang tidak boleh kita miss. Jadi sini domainnya dari si GOF itu X-nya harus lebih besar sampai dengan 1. Karena kalau misalnya X-nya min 1 di sini sudah negatif, maka tidak terdefinisi. Ya, makanya secara teori, bahwa kalau kita mau cari fungsi domain dari GOF, pertama-tama si X-nya itu harus terdefinisi dulu di Fx. Baru si Fx-nya harus terdefinisi di eh, GOF gitu ya. Jadi fungsinya harus didefinisi dulu. Si X-nya harus didefinisi dulu di Fx, baru kita cek ke komposisinya begitu ya. Jadi step by step. Jadi step ini tidak boleh dihilangkan. Jadi supaya kita tahu bahwa oh ternyata ada domainnya. Karena kalau saya sederhanakan kan jadi seperti ini. Nah, kalau kita ubah fungsinya gini kan tidak kelihatan domainnya. Jadi saya bisa mungkin ini kita hold dulu. Jadi kita akan bisa dapat domainnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terus untuk nomor 15 tentukan suatu fungsi f dan g sehingga h sama dengan f g dengan h fungsi berikut. Jadi yang a itu adalah hx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x tambah 7. Nah, maka saya dari itu saya bisa bentuk fx-nya itu adalah akar pangkat 3 dari x dan gx-nya itu adalah 2x plus 7. Selesai masalah. Dan apakah ada jawaban lain? Silakan. Ya, kan tentukan cuma disuruh kan tentukan suatu, berarti ada kemungkinan lain. Ya, kemudian yang B, HX sama dengan
X kuadrat plus X min 1 pangkat 5. Nah, kalau seperti ini berarti saya ambil fx-nya itu adalah X pangkat 5, sedangkan gx-nya adalah X kuadrat tambah X min 1. Oke, tuh. Dan masuk ke soal terakhir di sini grafik ya. Sketsakan grafik-grafik fungsi berikut dan tentukan juga. Nah, ini kenapa saya tidak sketsakan? Saya tidak skip ya karena fungsinya aja nggak tahu fungsinya apa gitu ya. Kalau soal-soal sebenarnya fungsinya jelas, Anda bisa tulis ketik di GeoGebra. Tapi kalau ini enggak. Saya juga tidak tahu ini fungsi apa kan begitu. Nah, maka saya akan bahas yang ini. Jadi kalau kita disuruh mensketsa, yang pertama A, Gx-nya fx min 3. Seperti yang sudah dijelaskan di telah konsep, berarti ini kita melihat fungsi ini sebagai min 3 berarti dipindah ke kanan, translasi ke kanan sejauh 3 satuan. Berarti ilustrasinya kurang lebih yang darinya awalnya di sini, kita geser 3 kali ke kanan. Satu, dua, tiga. Di sini, sedangkan satu ini akan jadi, ya di mana lah, di sini lah ya. Ya, gitu kan. Jadi ya kurang lebih setiap titik yang ini akan digeser 3 kali. Maka kalau disuruh sketsa, ya sketsanya, mana ya? Sketsanya. Wait, wait. Ya sketsanya kurang lebih ya beginilah ya. Ya, Anda bisa buat yang lebih rapi. Ini F. Jadi istilahnya kita geser 3 satuan. Nah, kalau yang ini GX F plus 2 berarti digeser 2 kali. Berarti misalnya ini digeser 2 kali ke kiri. Misalnya saya ambil ini, berarti ini akan jadi di sini kan? Yang ini geser 2 kali akan jadi di sini. Maka yang ini juga digeser 2 kali akan jadi di sini. Maka ya kurang lebih akan jadi gini kan? Nah, yang belakangnya tinggal ngikutin aja gitu bentuknya gitu ya. Ikutin aja bentuknya gimana. Oke, lalu fx tambah 2. Ya, fx tambah 2. Saya mungkin hapus dulu gak ya? Kalau fx tambah 2 berarti dinaikin 2. Nah, kalau ini mungkin bisa digambar. Jadi yang awalnya min 1, naik 2, naik ke atas. Jadi sini akan di sini. Yang ini naik 2 akan di sini. Begitu. Jadi kurang lebih grafiknya kurang lebih akan jadi seperti ini nanti. Ya, ini kalau naik 2 di sini ya. Ya, begitu ya. Naik 2 berarti kalau ini turun 1 ya bisa, ini bisa, ini bisa. Silakan ini turun 1. Lalu yang ini, nah berarti kalau begini, Anda cari dulu fx min 3-nya, baru Anda naikkan 2. Jadi kalau berarti sambungan. Jadi setelah kita buat ini, naikkan. Jadi ini naik ke atas, ini naik ke atas 2 kali gitu ya. Itu sketsanya. Lalu untuk gx sama dengan min fx, ya. Kalau min fx berarti ini akan dicerminkan. Dicerminkan terhadap sumbu y. Terhadap sumbu y. Jadi yang misalnya saya punya grafik kasarnya ya, gimana ya grafik ini? Misalnya gini kan. Ya, jadi saya punya ya agak bagus lah. Kurang lebih misalnya seperti itu. Nah, saya akan cerminkan dia terhadap sumbu Y. Jadi kalau saya cerminkan dia terhadap sumbu Y, ya, jadi grafiknya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, begitu kan? Ini cerminnya nih sumbu Y. Ini cermin sumbu Y. Begitu. Jadi ini kurang lebih sketsanya bisa dibuat lebih bagus dengan angka yang mungkin lebih dikasih tahu gitu ya. Jadi di sini 1 dibuat jadi min 1 dan seterusnya. Dan yang terakhir Gx sama dengan Fx mutlak dari Fx. Jadi mutlak itu mempositifkan. Jadi yang misalnya grafiknya itu seperti ini, ya awalnya kan gini nih, gitu kan? Awalnya seperti itu. Nah, karena kita itu mutlak, jadi kita mempositifkan. Jadi ini akan yang di bawah ini, setiap kurva fungsi yang ada di bawah ini akan dicerminkan terhadap sumbu x. Dicerminkan terhadap sumbu x, maka kalau lebih grafiknya akan jadi seperti ini. Ini gini kan? Nah, lalu ini akan jadi dicerminkan gini-gini. Ya, gimana ya? Oke, mungkin saya ambilnya di sini aja deh. Ya, yang ini saya hapus dulu semuanya. Oke, udah. Ini hapus dulu. Nah, yang G itu, ini kan ini nih. Jadi, yang negatif akan jadi positif. Jadi, ini saya mulai dari sini. Yang ini akan jadi di sini. Jadi, kalau kita gambarkan grafiknya, ini. Nah, yang ini tetap positif, tetap positif. Nah, yang ini
akan dicerminkan tuh. Jadi grafiknya akan jadi seperti ini. Tuh. Lalu dia naik ke atas. Jadi yang setiap yang positif ini kan yang negatif nih. Ini yang negatif di convert ke atas. Ini yang ini negatif kan? Di convert ke atas gitu. Itu kalau mutlak. Jadi ya mencerminkannya terhadap sumbu X. Kalau di mutlak ya. Begitu. Oke, sekian dulu untuk tutorial bab 10 bagian 2 part 1. Ribet ya. Oke, bye-bye dan terima kasih.